Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan baik, Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kami bisa karena Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 12. Tertulis demikian. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, visi atau panggilan Tuhan hanya akan kita capai ketika kita mau melangkah dalam iman dan keberanian. Kita harus percaya bahwa visinya itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun untuk mengalami hal itu, ada perkara berat atau tantangan yang hebat yang harus kita hadapi. Yosua 14 ayat 12 ini menggambarkan sebuah pernyataan yang penuh keyakinan dari Kaleb, salah satu dari dua pengintai yang setia. Ketika ia memohon kepada Yosua untuk memberikan kepadanya pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kaleb percaya bahwa dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, ia akan dapat mengalahkan orang enak dan merebut kota-kota yang besar dan berkubu. Kita perhatikan di sini bahwa Kaleb tidak memilih yang mudah, tapi ia memilih yang paling sulit. Orang-orang enak adalah faktor yang membuat 10 pengintai lainnya menjadi ciut dan takut. Mengapa mereka ditakuti adalah karena mereka berbadan besar dan secara di atas kertas akan sulit dikalahkan. Tapi Kaleb memilih daerah di mana orang-orang enak ini tinggal. Ia tidak takut menghadapi resiko yang buruk, tapi ia melangkah dengan percaya dan hati yang berani. Ayat firman Tuhan ini memberikan pesan yang sangat berarti buat kita, agar kita memiliki keberanian dan kepercayaan dalam menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun tantangan dan rintangan yang ada di depan kelihatannya tidak bisa kita lewati, tapi bersama Tuhan pasti kita dapat atasi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi sikap kita agar kita mampu melangkah dengan penuh keberanian dalam menjalani visi atau panggilan Tuhan. Yang pertama, kita harus punya keyakinan yang kuat pada janji Tuhan. Kaleb menyadari bahwa untuk menaklukkan wilayah pegunungan di mana orang enak itu tinggal adalah hal yang sulit. Namun itu tidak mengurangi keyakinannya pada janji Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kemenangan ketika ia beriman dan bertindak. Dalam hidup kita mungkin dihadapkan dengan situasi yang hendak membuat kita menyerah. Saya secara pribadi 2 kali ingin menyerah dalam 2 studi saya. Saya merasa tidak mampu menyelesaikan karena tantangan yang ada. Tapi saya dikuatkan untuk percaya, bangkit dan melangkah dengan iman untuk menyelesaikannya dengan baik sesuai janji dan visi Tuhan. Yang kedua, jangan takut menghadapi rintangan terberat sekalipun. Meskipun orang enak bertubuh seperti raksasa, kuat dan kota-kotanya berkubu, Kaleb tidak merasa terintimidasi. Ia percaya bahwa dalam janji firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Terkadang kita dihadapkan dengan tantangan yang sulit dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Dan ketika tantangannya begitu berat, kita cenderung ingin mundur dan menyerah. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara,
Jangan lemah hati. Sadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengatasi segala sesuatu, bahkan yang tersulit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan atau kemajuan, keberanian atau ketakutan. Melangkah dalam iman dan keberanian bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan atau tantangan, tapi itu berarti bahwa kita memilih untuk mengandalkan Tuhan dan mempercayainya. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang ingin mundur dari visi atau panggilan Tuhan, mari kembali bangkitkan iman. Melangkahlah dengan keberanian untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun tantangannya berat, tapi bersama Tuhan, kita pasti bisa mengatasi segala halangan dan mengalami visinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa untuk mengalami visi, panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan bagi kami perlu bertindak dengan iman dan keberanian. Sekalipun tantangan yang paling berat kami harus hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, sehingga kami mampu melewati dan mengatasi semuanya, dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami melangkah dalam iman dan keberanian, menghadapi hari-hari di depan kami, menghadapi situasi dan keadaan yang penuh tantangan. Kami percaya kami pasti akan alami kemenangan, karena Tuhan bersama menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Ada jalan keluar yang ajaib, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah umat-umat-Mu, gereja-Mu di mana saja berada, terlebih khusus yang mengalami aniaya, mengalami kesulitan dalam ibadah dan dalam berbagai hal, agar Tuhan menguatkan dan memberikan sukacita untuk selalu percaya dan setia dalam iman. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.